Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 18. Begini firman Tuhan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Tema renungan kita pada malam hari ini, menang karena jujur. Menang karena jujur. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan teks ini adalah panggilan kepada Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dan di bawah pengawasan dan pembimbingan Imam Eli. Tapi ada hal unik dan menyedihkan di mana pernyataan Tuhan secara langsung kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum keluarga keturunan daripada Imam Eli. Dan ini didengar langsung oleh Samuel, dan dia menerima pernyataan ini dari Tuhan. Dan tentu secara manusia dan sebagai anak rohani dari Imam Eli, Samuel terpukul. Samuel pasti sedih karena keluarga dari guru rohaninya, dari bapak rohaninya, dihukum oleh Tuhan. Tapi ini tidak boleh dia sembunyiin. Dia tidak boleh menyembunyikan hal ini kepada Imam Eli. Dia harus berkata jujur, sekalipun berat secara pribadinya. Bapak Ibu, ada sesuatu yang begitu menakutkan yang menimpa Samuel ketika dia tidak jujur. Ketika ditanya oleh Imam Eli, "Tolong beritahukan kepadaku apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu." Tapi dia menceritakan dengan jujur, dia menyampaikan tanpa dia menyembunyikan sesuatu. Dan disinilah awal titik di mana Samuel akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kalau kita membaca ayatnya yang 17, ketika Imam Eli memanggil Samuel, dia menanyakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Ayat 17 begini firman Tuhan, kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Tapi kalau kita membaca ayat 18, Samuel berkata jujur dan tidak menyembunyikan satu kata pun yang diterimanya dari Tuhan disampaikan kepada Imam Eli. Sekalipun itu berita yang menyakiti,
berita yang melukai, di mana Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli, keturunan Imam Eli, karena mereka berbuat jahat, berbuat semena-mena. Keturunannya tidak takut akan Tuhan. Ini adalah bukan jaminan anak imam akan hidup baik. Tidak menjadi jaminan bahwa anak pendeta menjadi baik, otomatis baik, tidak. Tetapi inilah tugas seorang pendeta, seorang imam, mendidik anak-anaknya. Dan ketika seorang pendeta, seorang imam gagal mendidik anak-anaknya, maka Tuhan memberikan sanksi sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, kenapa saya berkata tadi bahwa menang karena jujur? Banyak orang yang tidak jujur. Banyak orang menyembunyikan sesuatu supaya dirinya terselamatkan untuk sementara waktu, supaya dia menang sesaat itu. Dia berbohong, dia tidak jujur hanya demi menyelamatkan dirinya untuk sementara waktu. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kemenangan. Kenapa? Ketika kita jujur, ketika kita berkata apa adanya, sesuai apa yang kita alami dan apa yang kita terima, dan ketika itu kita sampaikan, maka kita akan dipercaya. Kita akan dipercayakan lebih besar lagi, dan bukan hanya dipercayakan, lebih besar lagi dalam tugas tanggung jawab, tapi kita banyak dipercayai oleh orang. Ayat 20 di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 20 dan 21. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Disinilah awal di mana Samuel dia memperoleh kemenangan. Kemenangan di sini adalah bukan kemenangan dalam perang, tapi menang atas dirinya. Dia bisa menaklukkan dirinya, di mana dia harus berkata jujur kepada bapa rohaninya Imam Eli tentang keluarga dan keturunannya akan dihukum oleh Tuhan. Sekalipun itu berat, tetapi Samuel berkata apa adanya, dan disinilah Tuhan memakai dia. Dan orang semua tahu, Israel tahu bahwa Samuel dipilih Tuhan menjadi nabi, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kenapa? Karena dia jujur. Orang jujur pasti dia akan memperoleh kemenangan. Mungkin saat ini dia dibenci karena dia jujur. Mungkin saat ini tidak disukai orang karena dia jujur. Tetapi kejujuran tetap kejujuran. Kejujuran itu tidak bisa disembunyikan, dan kejujuran itu kekal. Kejujuran itu tidak bisa dikalahkan atau dibungkus atau dihilangkan oleh karena ketidakjujuran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Kadang-kadang kita tidak jujur, kita tidak berkata apa adanya ketika kita diperhadapkan seperti Samuel. Nanti bagaimana Bapak rohaniku ketika saya berkata apa adanya, mengingatkan? Apakah dia tersinggung, bahkan dia marah? Saya percaya Samuel merasakan hal itu ketika dia menerima pernyataan dari Tuhan. Tapi karena dia jujur, dia berkata apa adanya sekalipun itu berat, disitulah Tuhan memakainya sangat luar biasa. Mulai ketika dia tidak menyembunyikan sepatah kata pun apa yang sudah dia terima dari Tuhan, dan itu sampaikan kepada Imam Eli, dan terus dia dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan terus menampakkan diri kepadanya dan menjadi nabi untuk memimpin bangsa Israel. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kejujuran tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan. Kejujuran itu tidak akan mati. Kejujuran itu akan tetap berdiri sekalipun kita digoncang, diperhadapkan dengan berbagai masalah karena kita jujur. Percaya bahwa orang jujur pasti dipakai oleh Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.